Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Pada materi tentang rekayasa perangkat lunak, khususnya tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak, akan ada 4 agenda yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu pengertian dari perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar juga rekayasa perangkat lunak itu seperti apa, dan bagaimana proses dalam rekayasa perangkat lunak, serta faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi teknologi informasi. Nah, jadi apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa item. Di dalamnya ada program, ada prosedur, dan dokumen data yang saling terkait, yang dimana kumpulan item-item ini merepresentasikan masalah di dunia nyata, yang kemudian dikonfigurasikan atau dibuat dalam satu bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Jadi sederhananya perangkat lunak adalah sebuah program komputer. Nah, sebuah perangkat lunak bisa kita sebut juga sebagai sistem perangkat lunak, di mana sistem perangkat lunak ini merupakan keterkaitan antara perangkat lunak atau aplikasi dan juga customer atau penggunanya atau pelanggan, dan juga developer atau pengembangnya. Nah, di mana di sini yang menjadi pelanggan adalah orang atau organisasi yang biasanya mereka memesan dan membeli perangkat lunak untuk bisa mereka gunakan di organisasi mereka dari pengembang, di mana pengembang itu adalah developer. Nah, atau developer ini bisa juga kita artikan sebagai orang atau pihak yang mengembangkan dan membangun perangkat lunak. Jadi saya beri contoh, misalnya ada sebuah perusahaan A, di mana perusahaan A ini bertindak sebagai developer, dan ada pihak B atau perusahaan B yang bertindak sebagai customer. Nah, customer ini kemudian pergi kepada perusahaan A dan menyampaikan mereka butuh program seperti apa di perusahaan mereka, dan kemudian perusahaan A ini mengembangkan program aplikasi atau perangkat lunak sesuai dengan keinginan dari customer di perusahaan B. Nah, jadi yang menjadi developer adalah perusahaan A dan yang menjadi customer adalah perusahaan B yang memesan tadi. Nah, selanjutnya ada juga pihak yang lain yang hanya menggunakan, yang disebut sebagai pengguna atau user, di mana pengguna atau user ini dia tidak memesan langsung, tetapi dia menggunakan program aplikasi yang sudah tersedia atau yang sudah dibuat oleh developer tadi. Nah, ada 3 karakteristik perangkat lunak yang harus kita tahu. Yang pertama, bahwa mengembangkan perangkat lunak itu tidak bisa kita produksi secara manufaktur atau secara pabrikan. Tidak seperti mobil atau komputer yang kita gunakan ini, tetapi harus dibangun atau dibuat berdasarkan proses rekayasa yang kita kenal sebagai proses engineering, software engineering. Nah, perangkat lunak ini juga sebenarnya tidak pernah usang, karena jika kita temui ada kesalahan dalam perangkat lunak, kita bisa memperbaikinya. Dan jika ternyata setelah kita menggunakannya ada fitur-fitur yang masih kurang, kita juga bisa memperbaiki fitur-fitur itu dengan menambahnya sesuai dengan kebutuhan pengguna atau kebutuhan kita. Sehingga perangkat lunak ini bisa terus kita gunakan untuk waktu yang lama. Nah, ada 2 jenis perangkat lunak secara umum, yaitu yang pertama adalah sistem software atau perangkat lunak sistem, di mana yang masuk bagian atau contoh dari sistem software adalah operating system seperti Microsoft, atau juga operating system seperti Macintosh, atau operating system juga yang lain yang seperti Linux. Dan ada juga programming language, yaitu misalnya programming language yang banyak kita gunakan, C, C++, Java, PHP, dan lain sebagainya. Dan ada juga sistem utility lainnya yang masuk sebagai kategori sistem software. Nah, selain itu ada yang banyak kita gunakan dan yang kita kembangkan sekarang ini, yaitu application software, di mana application software ini dikembangkan dan dibangun berdasarkan pesanan. Hanya sebagian kecil yang dibuat secara paket, ya, dibuat oleh developer kemudian digunakan oleh banyak orang, tetapi sebagian besar application software adalah custom made berdasarkan permintaan atau pesanan dari customer. Nah, contoh dari application software ini adalah word processor, misalnya Microsoft Office yang kita gunakan, atau juga
publishing, ada juga untuk aplikasi DBMS, bahkan yang banyak kita gunakan di handphone itu juga adalah contoh dari perangkat lunak aplikasi ya, yang kita biasa sebut kalau di handphone install aplikasi, uninstall aplikasi. Nah, itu adalah contoh dari perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi dapat juga dibagi-bagi menjadi beberapa jenis. Contohnya di sini ada perangkat lunak aplikasi yang dalam bentuk real-time software, di mana perangkat lunak ini berfungsi untuk memonitor, menganalisis, atau mengontrol sesuatu secara waktu nyata. Contoh sederhana kalau misalkan di mobil itu adalah airbag ya, jadi ketika terjadi kecelakaan maka airbag langsung keluar secara waktu saat itu juga, tidak ada delay sehingga penumpang bisa selamat. Sebab kalau misalkan airbag itu ada delay sepersekian detik, sudah terjadi kecelakaan, airbagnya belum keluar. Nah, itu adalah contoh ada program software yang mengontrol itu. Nah, itu adalah real time software. Ada juga program-program yang biasanya digunakan di pabrik secara waktu nyata dalam proses produksi. Nah, ada pula contoh program scientific software, di mana program ini biasa di dalamnya ada algoritma-algoritma yang bisa digunakan untuk proses perhitungan-perhitungan untuk bidang-bidang keilmuan ya. Contohnya bidang matematika. Nah, ada juga yang dikategorikan menjadi software yang embedded atau embedded software, di mana perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang ditambahkan pada sebuah produk ya. Contoh sederhana adalah GPS. Sekarang GPS pada mobil itu sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan semua mobil yang diproduksi pada tahun-tahun sekarang itu pasti ada GPS-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh embedded software. Selanjutnya ada business software, di mana business software ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola informasi-informasi bisnis ya dalam sebuah perusahaan atau organisasi, misalnya proses-proses akuntansi, misalnya untuk juga penjualan di sebuah toko, proses pembayaran atau pembelian, proses untuk pencatatan gudang ya di dalam gudang. Nah, itu adalah semuanya kategorinya adalah business software. Dan ada juga yang web based software atau software yang berbasis web. Nah, ini yang software-software di mana perangkat lunak yang ketika kita mengaksesnya kita harus menggunakan akses internet. Dan ada juga jenis perangkat lunak yang lain yang dikategorikan sebagai artificial intelligence software. Nah, ini adalah contohnya jenis perangkat lunak yang biasa kita temukan pada teknologi robotika, di mana robot-robot sekarang sudah ditanamkan kecerdasan buatan, kecerdasan manusia, sehingga dapat berperilaku seperti kecerdasannya manusia. Bisa misalkan menyapu rumah, bisa disuruh untuk mengambil pesanan, mengantar pesanan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh manusia. Nah, program-program seperti ini yang dikenal dengan istilah artificial intelligence software. Nah, kita tadi sudah tahu apa itu perangkat lunak. Nah, kemudian untuk membuat perangkat lunak ini, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa kita membutuhkan yang namanya proses yang disebut dengan rekayasa. Nah, rekayasa perangkat lunak itu sendiri adalah proses bagaimana kita membangun perangkat lunak, di mana di dalamnya kita menggunakan prinsip atau ada konsep untuk membangun perangkat lunak itu sendiri. Nah, rekayasa perangkat lunak ini fokusnya adalah pengembangan sistem yang bermanfaat kepada pelanggan atau customer tadi. Kenapa kita harus fokus kepada pelanggan? Agar supaya perangkat lunak yang kita kembangkan itu dapat digunakan. Sebab jika kita sudah mengembangkan perangkat lunak tetapi tidak digunakan oleh customer, maka itu sama saja perangkat lunak kita adalah pembangunan perangkat lunak yang gagal. Selanjutnya ada 4 hal yang harus kita penuhi atau 4 kriteria yang harus kita lakukan ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, di mana perangkat lunak kita itu harus dapat dipelihara setelah kita selesai membuatnya. Jadi kita tidak boleh berhenti ketika kita selesai mengembangkannya dan kemudian berhenti, tetapi harus bisa dikembangkan dan diperbaiki terus-menerus. Perangkat lunak kita harus bisa diandalkan dalam menjalankan tugas-tugas tertentu, tergantung perangkat lunak apa yang kita kembangkan. Jika yang kita kembangkan adalah perangkat lunak bisnis, harusnya maka fungsinya itu dapat diandalkan ketika melakukan proses perhitungan gaji karyawan, proses perhitungan inventaris yang ada di perusahaan kita, atau proses-proses lainnya. Dan harus juga efisien dari segi sumber daya dan penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang fokus pada kebutuhan pelanggan. Sekali lagi, ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer kita, agar perangkat lunak kita dapat digunakan.